komputer yang sedang saya gunakan ini termasuk komputer kelas mainstream atau kelas middle, menengah. Ya, saya menggunakan prosesor Athlon. Anda bisa mengeceknya dengan cara klik tombol Start, klik kanan pada My Computer Properties, atau masuk ke Control Panel, pilih Switch to Classic View, pilih System. Nah, di sini jadi Athlon menggunakan RAM 1 GB. Nah, kemudian saya menggunakan motherboard yang sudah onboard sound card, kemudian LAN card. Sedangkan PGA-nya tidak menggunakan yang onboard, ya, karena memang tidak ada PGA onboardnya. Saya menggunakan kartu grafis atau PGA card dengan port PCI Express kali 16. Oke. Nah, sekarang untuk memastikan apakah hardware yang terpasang pada komputer saya ini sudah terinstall drivernya atau tidak, saya klik pada bagian hardware, kemudian device manager. Nah, ternyata kalau ada tanda kuningnya, ya, tanda tanya dan tanda serunya, ini berarti hardware ini belum terinstall drivernya secara benar. Artinya drivernya tidak terdapat pada Windows XP. Jadi kita harus menggunakan CD bawaannya. Contohnya ini driver untuk PGA seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu PCI Express. Kemudian ini driver untuk soundcard dan lainnya. Oke, sekarang kita akan mulai untuk menginstal driver. Yang pertama kita install adalah driver dari motherboardnya dulu. Oke, motherboard yang saya gunakan ini, ya, mereknya Asus, serinya ini menggunakan chipset ini. Nah, berarti yang pertama kita install adalah chipsetnya dulu, ya, chipset Southbridge maupun Northbridge-nya. Oke, klik ini. Nah, jadi ini kita menggunakan aplikasi otomatis autorun dari CD driver bawaannya motherboard. Jadi sekali lagi, jangan sampai hilang, ya, CD driver motherboard ini, karena akan Anda perlukan ketika Anda menginstal Windows, atau nanti kalau seandainya menginstal ulang, ya, harus menggunakan CD ini. Oke, ini next saja. Nah, ini berarti kita memang akan menginstal untuk bus drivernya. Ethernet ini adalah untuk driver LAN cardnya, dan ini untuk driver hard disk, ya, busnya hard disk. Next, tunggu saja ini, ikuti ya langkah-langkah berikutnya. Gampang kalau seperti ini. Oke, kalau ini next saja. Ini ya sajalah, tidak masalah. Nah, ada pertanyaan apakah akan menginstal firewall bawaannya chipset Nvidia ini atau tidak. Oke, ya saja, tidak masalah. Oke, next. Nah, kita pilih saja complete, ya. Ini Inggris. Oke, ini aja. Nah, kemudian kalau instalasi sudah komplit, pertanyaan apakah kita akan melakukan restart sekarang atau nanti, pilih saja yes, I want to restart my computer now. Pilih finish. Oke. Nah, setelah komputer selesai melakukan restart dan kembali ke desktop seperti ini,
hasilnya di sini muncul NVIDIA Firewall. Di bagian tray system juga ada ini. Ya, ini hasil instalasi tadi. Nah, tapi langkah berikutnya yang harus Anda lakukan adalah mengecek apakah driver tadi sudah masuk atau belum. Klik Start, klik kanan pada My Computer, Properties, Hardware, kemudian Device Manager. Nah, sekarang hardware yang ada tanda kuningnya sudah berkurang. Berarti tadi sudah sukses melakukan instalasi untuk driver motherboard. Nah, ini ada 3 lagi, yaitu sebenarnya hanya 2. Ini sama saja. Ini untuk menginstal driver VGA card, dan ini soundcard. Kebetulan soundcard yang terpasang ini adalah soundcard onboard. Jadi drivernya ada di driver CD-ROM bawaan tadi. Nah, jadi tinggal Start, kemudian klik kanan pada My Computer, Explore. Tinggal jalankan lagi, klik kanan pada CD-ROM yang masih ada CD driver motherboardnya, kemudian autoplay. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, untuk soundcard adalah ini. Nah, memang di sini tidak tertulis soundcard, tapi kalau dilihat dari buku petunjuk ini. Sedangkan ini dan ini hanya untuk membuat CD driver ya. Jadi kalau diklik ini kita diminta untuk memasukkan CD ke dalam drive atau floppy disk. Ini tidak perlu. Nah, kita klik ini aja untuk install soundcard. Oke. Klik ini tinggal mengikuti langkah-langkah berikutnya. Atau kali ini saya cancel saja dulu. Yes, coba saya menginstal driver dengan melakukan klik kanan pada My Computer, Properties, Hardware, Device Manager. Nah, klik kanan saja pada multimedia hardware yang akan kita install drivernya, kemudian update driver. Ini no ya, kita tidak perlu mencari di internet. Next. Nah, kalau ada pilihan seperti ini, pilih saja yang advance-nya. Next. Nah, kita pilih sekarang posisinya drivernya itu ada di E ya. Kemudian drivers, audio. Nah, audio. Jika di sini ada pilihan ini ada aplikasi, ini WDM itu berarti untuk Windows XP ya. Ini 95. Nah, coba ini. Kita next. Oke, ternyata benar kan? Ini sedang menginstal driver audio atau soundcard. Ya, tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, sekarang sudah selesai. Klik finish. Nah, tunggu lagi. Oke, berarti sudah ya. Oke, saya tutup. Oke, jadi driver untuk motherboard dan soundcard sudah kita install. Apabila driver soundcard sudah terpasang dengan benar, maka biasanya di bagian tray system akan muncul tanda speaker. Nah, kalau tidak muncul juga, Anda bisa mengklik tombol start, kemudian control panel, pilih di situ. Ini kalau sudah dipilih classic start classic view ya, pilih saja bagian sound and audio device. Nah, pastikan pilih sini. Oke. Nah, seperti itu.